Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan bahas komen, charting altcoins, dan juga untuk hari ini ya spesial kita akan update mengenai Indodex karena masih banyak yang bertanya-tanya, gimana nih bang kondisinya ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dan yang paling penting adalah update proof of reserve-nya mereka. Begitu ya, jadi sebenarnya buat lo yang nggak tahu, proof of reserve dari Indodex ini sudah dia keluarkan dari 2022 ya, tapi mereka update terus sih ya. Intinya proof of reserve ini pertama kali ada karena zaman FTX collapse karena ternyata memainkan duit nasabah begitu ya. Nah karena dari itu exchanger cenderung cenderung memberikan reassurance terhadap para nasabahnya dengan cara memberikan proof of reserve. Nah, proof of reserve ini adalah list dari aset-aset yang dimiliki oleh ya exchanger tersebut ya. Binance pernah kasih lihat, Bitget juga pernah, Bybit juga pernah. Pokoknya exchanger gede cenderung memberikan proof of reserve ya. Nah, di sini lu bisa cek satu persatu kalau mau. Kalau gua nggak mungkin karena banyak banget ya. Jadi buat lu yang kemarin mungkin nggak bisa tidur, takut dananya nggak ada, ya monggo silahkan bisa cek addressnya, lu copy paste, cari di di blockchain explorer-nya masing-masing gitu, di BTC. Lalu kalau yang di TRC dan seterusnya gitu ya. Nah, totalnya itu sebesar 11,5 triliun USD. Itu adalah total cadangan aset kripto dari Indodex. Itu terdiri dari 4.800 Bitcoin senilai 4,2 triliunan, dan untuk Ethereum kalau dibulatkan sekitar 37.000 Ethereum yang bernilai sekitar 1,3 triliun, dan sisanya itu aset kripto lain-lain yang senilai 5,9 triliun rupiah begitu ya. Nah, itu untuk update si proof of reserve. Kalau sekali lagi kalau nggak percaya ya monggo silahkan bisa addressnya lu copy paste satu-satu ya. Udah gitu ya tinggal lu cek bener nggak sesuai dengan klaim dari Indodex begitu. Karena ini semua bisa lu cek secara langsung real time di blockchain explorer-nya masing-masing begitu ya. Next kita akan lihat juga mengenai kenapa masih maintenance? Ini tuh William Sutanto itu co-founder dari Indodex ya. Dia menyatakan seperti ini. Kita baca langsung aja. Mengapa masih maintenance? Kami telah menemukan exploit celah keamanan yang digunakan attacker dan melakukan remediasi menutup celah tersebut. Saat ini bersama beberapa world class cybersecurity consulting kami sedang melakukan audit intensif untuk memastikan tidak lagi ada exploit atau backdoor di dalam sistem supaya nggak prematur nih dibuka nanti kecuri lagi. Begitu, karena ya kalau mau ngomong fairnya ada nggak nih yang kemarin yang dulu gitu ya kehack dibiarin itu tambah parah, ada ya. Jadi ya kalau mau dibilang yang dilakukan oleh Indodex salah ya nggak juga sih sebenarnya ya, tapi ya lagi-lagi ngerti sih, gue juga ngerti kenapa orang panik begitu. Jadi ya kalau gua sih kalau sudah beres nih ya, maintenance sudah beres, udah dibuka, kalau lu nggak nyaman ya silahkan mau WD dulu monggo. Tapi ya kalau mungkin yang harus gue ingatkan lagi adalah sekelas Binance pun pernah kena, dan kalau mau ngomong secara jumlah itu basically kalau nggak salah ya, kalau gue hitung 2 kali lipatnya dari Indodex begitu. Dan kalau kita bahas kemarin apa ya, BitMEX atau apa ya, itu 200 jutaan ya, 200 jutaan. Pokoknya jadi ya bisa dibilang untuk Indodex ini secara jumlah ya, pure jumlah tidak sebesar beberapa exchanger lain sih. Jadi ya kalau menurut gua sih jangan sampai panik-panik amat, tapi sampai dia udah maintenance-nya beres, lu mau WD monggo begitu ya. Yang penting nyaman aja gitu. Kalau udah nyaman ya pertimbangkan, mau di cold wallet boleh, mau di exchanger lain boleh ya, tinggal ditimbang-timbang sendiri mana yang lebih cocok begitu ya. Jadi itu kurang lebih update untuk Indodex ya. Jadi untuk proof of reserve ini sekali lagi kalau lu nggak percaya, lu boleh ke sini sendiri ya, ke Indodex Block. Lu bisa ambil satu persatu, lu bisa copy paste. Kalau ternyata nggak cocok ya silakan, lu bisa bikin viralin lagi lah gitu kalau menurut lu nggak cocok. Tapi intinya mereka sudah mengeluarkan data proof of reserve-nya begitu ya. Ya kalau gue sih berharapnya nggak ada masalah ya, karena lagi-lagi kalau ada masalah ya ujung-ujungnya kasihan juga, karena kalau gue lihat banyak para subscriber gue yang pakai Indodex ya, ada yang bilang aduh bang gue jadi nggak semangat bang, pusing bang soalnya dana gue di sana ya. Aduh ya gue juga berharap cepet beres sih begitu ya, karena kalau dengan ada seperti ini bisa ada bikin orang jadi reluctant gitu ke kripto, padahal sebenarnya kalau mau ngomong satu exchanger kehack itu bukan hal baru begitu, tapi mungkin ini pertama kali terjadi di Indodex jadi orang banyak yang panik begitu ya.
Oke, itu kurang lebih untuk update mengenai Indodex. Kalau saran gua sih ya tenang aja karena ya kalau lu panikin juga nggak akan kebuka kan gitu. Jadi ya tinggal kita tunggu sampai maintenance beres. Kalau lu masih tidak nyaman ya WD begitu ya. Oke, next kita masuk ke pembahasan komen. Untuk pembahasan komen itu coba takut ada yang kelewat. Paling atas dulu dari Bro Nova Adi ya, Nova Adi 8986. Menunggu histori kuartal 4 BTC, performanya paling baik. Apakah kuartal 4 ini akan ada rally seperti kuartal pertama kemarin? Mungkin aja kalau kita ngomong secara seasonality, ya bener sih di kuartal 4 itu cenderung bagus ya, tetapi kalau kita lihat fundamentalnya, kuartal 4 kita tahu akan ada pemilu di US, terus cut rates. Cut rates pun masih banyak perdebatan. Ada yang bilang ngedam, ada yang bilang ngepam. Nah, buat lu yang penasaran soal cut rates, boleh nonton di video gua ya yang sebelumnya. Boleh cari tinggal cari aja cut rates TCI, kayaknya harusnya keluar deh ya. Itu untuk pembahasan detailnya begitu. Jadi kalau misalkan nggak ada fundamental penting di kuartal 4 sih sebenarnya gue setuju aja. Secara historically kuartal 4 bagus begitu. Tapi kalau ada fundamental macroeconomics yang bisa membuat market drop, ya itu bisa jadi kasus khusus lah begitu ya. Next dari Lisa Dea ya. Naik untuk dibanting ini Bang Toshi. Masih ada FOMC minggu depan dan persiapan open short altcoin rata kanan nggak sih? Kalau gue gini sih sebenarnya ya, jangan sampai kita nunggu pakai news bukannya gitu. Seperti yang gue sudah sebut dari dulu ya, itu cukup populer di kalangan para trader forex gitu ya. Wah, kita tunggu FOMC, tunggu NFP, apalagi tunggu unemployment rate gitu. Wah, kita nanti buka posisi. Nah, itu jatuhnya jadi ya tebak-tebakan. Udah tebak-tebakan kalau salah liquid gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih mendingan justru dihindari masa-masa lagi ada data penting. Lu punya posisi futures, pertimbangkan untuk ditutup kalau belum kena target TP dan seterusnya. Yang penting jaga resiko dulu aja sih yang paling penting itu ya. Jadi lagi-lagi kalau dibilang yang paling penting tetap jaga resiko dulu gitu. Profit belakangan mikirnya ya. Next dari JK Channel ya, siang Bang Toshi, saya ada beberapa pertanyaan yang saya masih agak bingung. Pertama, untuk skenario sekarang masih cenderung bearish berdasarkan TA-nya. Untuk bulan September berdasarkan data statistik monthly return-nya nggak selalu merah sih, tapi cenderung merah. Kalau nggak salah 3/7 gitu kalau nggak salah ya. Tapi untuk monthly return bulan Oktober boleh dibilang banyak hijaunya dibandingkan bulan September. Ya benar ya. Apa yang menjadi faktor secara fundamental yang membuat Bitcoin selalu memiliki return yang baik di bulan Oktober? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh libur. Gue lupa, pokoknya nggak salah udah ada beres libur tertentu ya. Gue lanjut lagi ya. Apa yang menjadi faktor secara fundamental yang membuat Bitcoin selalu memiliki return yang ini tadi udah ya. Apakah bertepatan sama summer holiday? Ya itu. Pokoknya gini, seingat gue tuh ada some kind of a holiday yang selesai gitu. Nah, kalau holiday orang cenderung ambil duit di market, udahnya mulai mikir lagi invest. Biasanya begitu. Jadi ya benar ya. Ada liburan sesuatu yang udah beres, makanya market mulai pick up lagi begitu ya. Next, yang kedua, mengenai BTC Dominance, kalau BTC mengalami kenaikan dan membuat all time high baru, berarti BTC Dominance juga ikut naik sehingga membuat altcoin kurang begitu baik performanya. Sebenarnya gini, saat Bitcoin all time high nggak selalu Bitcoin dominance tinggi. Kayak contoh di 2021 gitu ya, waktu dia all time high itu kondisi altcoin juga kuat begitu. Jadi sebenarnya gini, kalau Bitcoin dominance meningkat, itu artinya performa altcoins itu in general terkalahkan oleh BTC begitu. Dan performanya yang seremnya ini bukan cuma urusan BTC-nya ngepam ya, bisa juga sama-sama koreksi, tapi koreksi altcoins lebih parah. Yang pasti gini, saat Bitcoin dominance meningkat, performa altcoins itu lebih buruk kecenderungannya ya. Nggak semua, tapi secara keseluruhan lebih buruk dibandingkan BTC. Begitu ya. Next, untuk altcoin, saya ada hold BOME, PITH, dan Matic, dan juga QNT. ARB sama ENA, sama banyak juga sama Foundry kayaknya ya. Dengan total 30%. BTC 70%. BOME paling kecil. Oke, menurut gue nggak ada masalah sih ya. Jadi 70-30 kan ya. Jadi sesuai dengan rule juga. Kalau sampai jelek-jeleknya ada volatility lagi, harusnya BTC bisa cenderung jadi anchor gitu ya. Jadi menurut pendapat gue sih overall bagus ya. Sehat selalu terus. Thank you ya. God bless you too untuk Bro JK Channel ya. Next, mana lagi? Lumayan jauh nih.
Wanda Kusuma, makasih untuk Kotoshi, ilmu yang sangat berguna. Sangat berharga, salah baca ya. Penjelasannya singkat, padat, dan akurat. Beda sama, ya itulah, beda sama yang lain katanya ya. Pokoknya mantap dan TCI dijadikan guru untuk kita semua. Semoga makin sukses buat TCI dan sehat selalu buat Kotoshi dan tim agar bisa terus mengajarkan ilmunya buat kita semua. Amin, 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 amin. Thank you for the kind words ya, Bro Wanda Kusuma. Bentar, Wanda ya, kayaknya bro atau sis lah ya, kayaknya sis Wanda kayaknya ya. Oke, next dari siapa nih? Waduh, Hasan lagi ya, coba kita lihat apa. Gimana, kata lu bakal crash? Waduh, ini crash ya, kapan gua ngomong crash ya? Yang pasti kalau kita lihat datanya ya, gua 4 hari lalu bilang kita akan kemungkinan menuju retest BSB. Dan sebenarnya di video yang lu komen pun di sini ya, gue bahas dengan detail bahwa statistiknya itu jauh lebih besar saat dia jebol dari BSB akan retest lagi sebagai resisten. Wah, berarti satu, udah jelas ini video nggak ditonton, cuma komen doang. Dan faktanya ya kita bisa di sini 4 hari lalu gue bilang kita ada kemungkinan retest BSB, which is itu ke atas. Kok bisa lu punya kesimpulan gue bilang akan crash? Coba kita lihat ya. Mungkin ini penyebabnya nih ya. Kripto bergejolak, efek data CPI efek data CPI AS sesuai warning. BlackRock prediksi Bitcoin bisa crash 50%. BlackRock bro, BlackRock bukan TCI yang prediksi, begitu ya. Waduh, Bro Hasan nih kacau ya. Berarti baca thumbnail aja salah berarti ya. Dan kalau lu actually denger pembahasannya di sini, ya kita nggak ada ngomongin crash sama sekali. Ini cuma kita membahas take dari BlackRock mengenai potensi bisa crash. Begitu ya. Susah sih kayak gitu ya. Jadi, ya tapi gini sih, dipikir-pikir lagi ya. Kayaknya kalau Bro Hasan ini tipe yang mungkin ya apa ya, gelasnya udah nggak mau dikosongin dulu gitu. Masuk ke TCI, udah pokoknya dengan pemikiran sendiri, video nggak ditonton, jangankan mikir sampai habis, ditonton aja kayaknya enggak, baca thumbnail juga salah, ya susah bro, susah. Jadi kalau gini caranya sih namanya buang waktu. Dan mungkin kayaknya ini dibahas sama Sato di highlight karena gini ya, kalau cuma lu nge-hate, kayak kesana ngomong, bacot lu, tahu apa lu, tai lu, itu gua udah nggak peduli lah. Menurut gua itu cuma talk shit gitu. Talk shit ya udah dari 2021 juga banyak yang talk shit ke TCI gitu. 2022 juga banyak ya. 2024 waktu kemarin di sini juga banyak. Wah, tahu apa lu? Wah. Tapi ya kalau cuma asal ngomong aja kayak orang ngomong, tai lu bang. Ya kan faktanya gua nggak jadi tai gara-gara lu ngomong tai. Nah, tapi yang lu omongin disebut yang lu sebut di sini katanya gua kata lu bakal crash kapan gitu. Jangan sampai gini bro, kata-kata itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan cuma ngomong doang. Kalau cuma ngomong doang, kata-kata lu nggak bisa dipertanggungjawabkan, itu lu menjadi apa kalau kayak gitu? Ya, jadi ini kayaknya udah sini terakhir kali gua bakal bahas si Bro Hasan ini ya. Ya semoga cepet tobat begitu karena ya kalau gua pribadi sih ya sekarang gini aja. Dimana buktinya gua ngomong bakal crash begitu. Kalau kita pakai logika sederhananya aja, 4 hari lalu gua bilang apakah akan menuju retest ke BSB? Dan di video yang lu komen di sini sekali lagi gue ngebahas dengan detail kenapa kecenderungannya setelah jebol BSB itu retest. Begitu. Ya sudahlah. Ya memang susah. Lagi-lagi tidak semua orang bisa kita selamatkan. Kalau memang dia tidak mau diselamatkan ya sudah. Ya tidak mau dibenerin mindsetnya ya sudah. Silahkan berkecimpung di cara berpikir lu sendiri ya. Next. Dari Joy of Tara ya. Pak Toshi, saya mau nanya, kadang yang menjadi indikator untuk kita beli altcoin terutama yang bisa naik agak tinggi apa ya? Misal, kayak market cap semakin kecil dan sebagainya. Terus kalau untuk info altcoin yang lagi hype mungkin kalau ada referensi web atau newsnya. Thank you. Nah jadi gini, jujurnya kalau mau ngomong altcoin mana yang bakal bisa nge-boom, ya kalau mau ngomong yang paling bisa gede nge-boomnya adalah yang market capnya kecil. Tetapi itu adalah pisau bermata dua. Begitu dimana ya dia bisa naik cepat, turun juga bisa cepat. Begitu. Nah makanya mungkin yang perlu dikombinasikan secara teori adalah market cap yang belum terlalu besar plus fundamental yang bagus. Nah tapi permasalahannya kita nggak pernah bisa tahu mana yang akhirnya akan diterima market begitu karena pada faktanya banyak project-project yang wah menurut gua fundamentalnya menarik nih ya, fundamentalnya menarik, market capnya masih belum gede tetapi nggak kemana-mana gitu, nggak kemana-mana aja ternyata nggak dimakan gitu sama market
Kadang-kadang mungkin permasalahannya bisa karena terlalu teknis, terlalu niche marketnya gitu. Nah, di waktu bersamaan juga bisa meme coins yang nggak ada utility, nggak ada gunanya sama sekali, tapi hype-nya gede, market cap-nya kecil, udah nge-pump, boom. Gitu. Jadi, jujurnya untuk pemilihan altcoins, yang otomatis meme juga termasuk altcoins ya sebenarnya, itu ya kadang-kadang bisa jadi masuknya hoki-hokian. Begitu, karena kita nggak tahu mana yang ujung-ujung nge-hype. Itu makanya kenapa gue bilang 70-30, supaya besar dari mayoritas dari porto kita itu tetap naik. Mau itu mau kejar-kejaran yang 30-nya itu ada yang berhasil ada yang enggak, 70-nya tetap naik. Gitu. Jadi kalau gua sarannya sih gini kalau bisa ya, yang fundamentalnya bagus, ada gunanya dan market cap-nya mungkin belum terlalu besar, tapi jangan sampai terlalu kecil juga. Begitu. Minimal ya kalau bisa sih mungkin udah sampai puluhan sampai ratusan juta. Jangan sampai yang kayak wah, belum sampai sejuta. Wah, kalau udah belum sampai sejuta itu kemungkinan besar akan very very volatile gitu sih ya. Next dari Farhan Romdani ya. Bang, menurut history kalau cut rate itu dump, baru setelah rate cut baru market pump. Kenapa sekarang banyak narasi rate cut tanggal 19 itu langsung pump dan pada bilang buruan? Wah, ini ada yang jawab, coba ya, gue penasaran jawabnya apa nih. Nggak mau lihat data dan cuma berharap aja ke market. Hahaha. Makanya gua suka sama TCI. Itu dia nggak peduli sama harapan. Dia kasih lihat ke kita data. Jadi isinya bukan cuma mimpi di siang bolong. Ya, nah jadi gini. Kalau menurut gua sih gini ya sebenarnya. Karena orang berpikirnya simple. Oh, kalau interest rate turun, maka otomatis akan ada liquidity. Padahal kalau data yang kita udah sering lihat, itu saat interest rate turun itu nggak langsung market ngepam begitu. Data yang kita punya di cycle sebelumnya, kita bisa di sini malah ikutan turun begitu sampai titik di mana cukup turunnya dan bukan cuma interest rate tapi balance sheet-nya udah mulai naik. Jadi kalau cuma interest rate-nya turun doang itu kurang gitu ya. Jadi butuh sampai udah cukup turunnya dan balance sheet udah mulai naik. Ini yang disebut sebagai QE. Begitu. Nah, udah QE, disitulah mulai ada momentum lagi seperti yang terjadi di ya Januari 2020. Ya, walaupun kalau yang di sini kan kena COVID crash ya, ini Black Swan event. Tapi bener sih, kalau menurut gue ya, seandainya kan 2020 nggak ada COVID, ini mungkin udah selamat, lebih cepat naiknya gitu. Nggak perlu dulu ngedam kayak gini. Ya, tapi baik lagi Black Swan event itu kita nggak bisa tebak kapan terjadi. Maksudnya siapa sih nyangka di zaman kita hidup ini kita bakal dikarantina basically beberapa tahun, nggak boleh keluar, harus pakai masker dan seterusnya. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa tebak yang kayak begitu ya. Jadi ingat ya interest rate turun tuh sebenarnya bagus in the long run ya, tapi jangan ekspektasi turun langsung ngepam begitu. Serem kalau kayak gitu ya. Jadi mendingan tunggu aja, bersabar, jangan tebak-tebakan ya. DCE aja terus, ujung-ujungnya profit. Ujungnya profit. Dan waktunya TP juga nanti kita bahas lagi kode DCWT gitu ya. Bagus ya, tapi pertanyaannya bagus, berarti kritis. Dan ya benar juga sih, cukup banyak yang hypein bahwa ini pasti pump. Aduh, hati-hati aja. Pokoknya hati-hati karena datanya yang kita punya terakhir tidak seperti itu. Ada koreksi dulu begitu ya. Next. Kayaknya udah ya. Oh, masih ada lagi. Nyaris ketinggalan. Dari Tommy Utama. Ini belum pernah dengar nih gue namanya ya. Halo Bang Toshi, sehat selalu. Saya newbie, butuh pencerahan nih. Saya baru mulai main kripto pertengahan Juli dengan modal kecil 10 juta. Yang penting uang dingin. Ini yang penting, uang dingin ya. Mau 100 M tapi uang panas ya gue mendingan 10 juta uang dingin deh. Kalau uang panas berantakan ya. Salahnya saya tanpa ilmu apa-apa dan teracun mode staking coin dot di Indodex yang ngasih 13, something per tahun. Saya hampir all in, beli 100 dot di harga 95.000. Mohon pencerahannya, apakah coin dot lebih baik di unstake terus sell atau disimpan aja anggap uang lupa? Saya takut jadi koin bubuk kayak BTR atau ASIC. ASIC. Ini apakah ASIC yang zaman dulu tuh? Yang si siapa? Anang Hermansyah bukan ya? Sekarang sih mulai ikutin Bang Toshi nyicil-nyicil beli BTC. Terima kasih untuk semua ilmunya. God bless you. God bless you too ya. Kalau menurut gua sih berarti kalau semuanya 10 juta ini masukin ke DOT ya itu
nggak kena aturan 70-30. Jadi kalau menurut gua sih sebisa mungkin lu geser dulu ke ya sampai ke porto yang ideal, yaitu 70-30, 70% BTC, sisanya altcoins. Nah, untuk altcoins ini lagi-lagi setiap orang punya preference berbeda-beda. Ada yang suka DOT, ada yang suka TON, ada yang suka Solana, dan seterusnya. Dan itu kita nggak bisa tahu mana yang performanya akan lebih baik. Kayak kita ambil contoh, Solana. Siapa yang bakal nebak ya Solana performanya jauh lebih bagus dibandingkan Matic? Padahal Matic nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah fundamental. Tapi dia udah bikin lower low sekarang. Sementara Solana masih jauh di atas. Padahal kalau kita mau ngomongin permasalahan fundamental, Solana itu terkait sama FTX dulu ya. Salah satu investor besarnya itu si Sam Bankman-Fried. Orang udah mikir Solana bakal mati. Taunya apa? Naik. Lebih kuat dan lebih besar adopsinya juga dibandingkan dengan Matic sekarang di cycle ini. Ya jadi susah juga gitu. Tapi kalau saran buat lo sih lebih baik pokoknya bikin porto lo 70-30 dulu. 70% BTC, 30% alts. Altsnya apa? Nah, masing-masing punya preference-nya sendiri ya. Next, kayaknya masih ada lagi dari Bro Andri Tiono. Wah, ini biasanya mantap nih ya. Saya heran ya kenapa orang pada buru-buru ingin cuan. Investasi itu sebaiknya nggak cukup long term, tapi seumur hidup. Sebaiknya profitnya di compounding terus-menerus. Kemungkinan yang buru-buru ingin cuan itu biasanya biasanya di pikiran mereka mau belanja ini itu. Bener, setuju banget. Sato pernah ngomong berapa kali teman-teman dia yang tiba-tiba pengen ikutan kripto. Ditanya, kenapa lu pengen kripto tiba-tiba? Bener, jawabannya ya pengen ini pengen itu. Pengen beli mobil lah, pengen ke Bali lah, pengen kemana lah gitu. Bener, ini bener banget. Gue setuju banget. Gue ngerasain sendiri dan gue ngeliat sendiri orang-orang yang seperti itu ya. Jangan semua dibelanjakan. Ikuti hawa nafsu. Makanya ketika sangkut pada stres. Nanti kalau pas bull market kalian pada cuan, sebaliknya modalnya langsung ditarik dari market. Untungnya dibiarin buat akumulasi ketika bear market. Di siklus berikutnya investing Anda jauh lebih santai menghadapi market karena uang hasil profit benar-benar sangat dingin. Emosi maupun otak kalian juga ikutan dingin. Warren Buffett investasi seumur hidup di bawah santai dan umurnya panjang. Dan beneran jadi kaya. Yes, I love it. Bener. Wah, ini benar-benar Bro Andri ini mungkin banyak pengalaman yang mirip-mirip yang kita rasakan sendiri gitu. Banyak orang yang memang pengen masuk ke market ya pengen beli hal ini hal itu, pengen Lambo gitu loh kasarnya ya. Diimbing-imbingi Lambo, McLaren, mereka pengennya itu. Nggak pengen bener-bener kaya, karena kalau bener-bener kaya sebenarnya it's not about Lambo, it's about security kita gitu loh. Financial security itu dimana kita bisa tenang, kita punya gaya hidup yang kita bisa support secara passively. Begitu ya lagi-lagi lah susah memang mindset. Makanya gue bilang ya, mindset itu lebih berharga jauh dibandingkan lu jago TA, jago fundamental, mau jago santet juga. Mendingan mindset yang bener gitu, karena kalau mindset yang bener itu adalah modal utama untuk ujung-ujungnya kaya gitu ya. Mantap, love it. Udah harusnya sih kayaknya ya, soalnya udah. Coba cek lagi. Aduh, masih ada lagi ternyata ya. Kenneth HUD ya. Thank you infonya Kotoshi Powell. Mau tanya, kok mungkin gak sih kalau saya... Oh ini udah, ini kemarin udah dibahas nih. Kayaknya Sato klik lagi ya. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasannya. Sorry hari ini lebih panjang karena ada update juga mengenai Indodex gitu ya. Hari ini kita akan charting XRP, TON, dan ARB ya. Tapi sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Ya ini sedikit sport jantung ya. Retest 1, retest 2 di EMA 50. Kena dulu retest EMA 20-nya, berarti buat yang buka posisi short profit ya 2,6%-an, udah gitu naik di close di atas ya. Jadi nggak kena cut loss. Asik ya. Untuk posisi spotnya karena sudah reclaim EMA 50, jadi buy limitnya di EMA 50, EMA 20, dan di 0,55. Next kita masuk ke TON. Untuk TON kita bisa lihat di sini dia itu kan kemarin tembus nih reclaim. Hari ini kemarin retest pertama. Jadi untuk hari ini apabila terjadi retest kedua di 5,53, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA 50. Untuk posisi spotnya 5,53 di MA 20 dan di 5,13. Itu untuk posisi spot dan futures di TON. Untuk Arbitrum dia reclaim MA 20. Sayangnya tidak ditunggu retest kedua, jadi ya nggak dapat posisi long ya. Nah, sekarang dia retest lagi ke 0,53 sebagai support. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi ARB close-nya di atas dari 0,53, kita bisa limit posisi long, retest kedua, dan target TP-nya di MA 50 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua. Sorry hari ini ekstra panjang karena ada update mengenai Indodex ya. Ya, kita tutup DCWT ini dengan 3 golden rules ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan mungkin satu lagi juga tambahan gitu. Saat kita mau belajar ya, saat kita mau mendengarkan info sesuatu, please jangan buang-buang waktu dengan cara datang dengan gelas yang udah penuh gitu. Gelas yang udah penuh dengan pemikiran lu sendiri gitu. Kalau lu datang ke lecture apapun, ke konten YouTube apapun dengan pemikiran yang udah penuh sama cara berpikir lu sendiri, itu lu nggak akan dapat apa-apa begitu. Jadi kosongkan gelas dulu ya. Udah gitu lu dengerin, lu cermati semua, lu mengerti esensinya, baru lu ambil yang kepake. Yang nggak kepake nggak usah dipakai gitu. Ya sama ya, harusnya kayak gitu ya. Cuman banyak orang yang nggak ngerti, mungkin egonya terlalu besar, saat dia masuk ke konten tertentu udah pakai kepala yang isinya udah pemikiran dia sendiri semua. Kalau gitu lu cuma buang waktu. Mau itu konten terbaik di dunia pun, mau yang ngomong Ray Dalio, mau yang ngomong Paul Tudor Jones, mau Warren Buffett, kalau otak lu udah lu udah nggak mau kosongkan dulu, lu udah isi sama semua yang lu tahu dan lu rasa benar gitu ya, ya itu nggak akan jadi apa-apa, buang waktu aja, begitu ya. Oke, kita tutup DCWT sesi kedua hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.